Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Altara Mora Aidila dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 5 yaitu program menukar isi dua variabel tanpa menggunakan variabel tambahan. Yang pertama itu ada algoritmanya. Langkah pertama dalam algoritma ini adalah menginput dua variabel, misalnya nih variabel A dan juga B. Kemudian, proses pertama dilakukan dengan menjumlahkan nilai variabel A dan B, sehingga nilai A menyimpan hasil penjumlahan kedua variabel tersebut. Pada langkah kedua, nilai variabel B diperbarui menjadi hasil dari A dikurangi B. Selanjutnya, pada langkah ketiga, A dikurangi dengan nilai baru dari B, sehingga nilai asli B sekarang berada di A, dan nilai asli A berada di B. Terakhir, tampilkan kedua nilai variabel setelah proses pertukaran selesai. Untuk pseudocode-nya itu, yang pertama kita mulai input A dan B, lalu kita jumlahkan A sama dengan A plus B, kita kurangkan B sama dengan A dikurang B, lalu A sama dengan A dikurang B, lalu output A dan juga B, lalu selesai. Untuk flowchart-nya kita mulai yaitu start, lalu kita inputkan A dan juga B, lalu nilai A itu sama dengan, kita masukkan nilai A ditambah B, lalu untuk B nilai A yang baru dikurang B, dan untuk nilai A itu sama dengan A dikurang B, sehingga nanti akan bertukar. Lalu kita outputkan A dan B, dan selesai atau N. Selanjutnya itu ada Pascal, yang pertama itu kita buka dulu webnya. Lalu di sini ada program tukar isi variabel, yang mendeklarasikan nama program sebagai tukar isi variabel. Itu bagian awal dari program Pascal. Lalu untuk variabelnya ini atau var digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang akan digunakan dalam program, yaitu ada dua variabel, yaitu variabel A dan juga B dengan tipe datanya integer yang akan digunakan untuk menyimpan nilai yang akan ditukar. Lalu kita begin atau mulai. Begin ini menandai awal dari blok kode yang akan dijalankan. Semua pernyataan program utama dimulai dengan kata kunci begin. Lalu kita inputkan dua nilai. Kita tampilkan atau write masukkan nilai A dengan menampilkan pesan ke layar untuk meminta pengguna memasukkan nilai dari variabel A. Nah, lalu kita terima input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel A atau readLearn A. Ini readLearn ya. Nah, lalu selanjutnya untuk readLearn masukkan nilai B, artinya menampilkan pesan ke layar untuk meminta pengguna memasukkan nilai untuk variabel B. Lalu untuk readLearn B, yang artinya menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel B. Lalu kita menukar nilai A dan B. A.2 sama dengan A plus B, yang artinya menambahkan nilai B ke dalam A, sehingga A itu berisi jumlah dari A dan juga B. Lalu B.2 sama dengan A min B, yang artinya mengubah nilai B menjadi hasil pengurangan antara nilai baru A yang sudah ditambahkan tadi, lalu dengan nilai lama B. Ini akan menghasilkan nilai asli dari A, yang sekarang akan disimpan ke dalam variabel B. Lalu untuk A.2 sama dengan A min B ini, yang artinya itu mengubah nilai A menjadi hasil pengurangan antara nilai baru A yang berisi jumlah dari A dan B dengan nilai baru B yang sekarang berisi nilai lama A. Ini akan menghasilkan nilai asli dari B yang sekarang disimpan ke dalam variabel A. Lalu untuk output hasil penukaran. Ada readLearn nilai setelah ditukar, yang artinya menampilkan pesan ke layar bahwa nilai variabel ini akan ditampilkan setelah penukaran.
Lalu untuk output hasil penukaran ada word learn nilai setelah ditukar, yang artinya itu menampilkan pesan ke layar bahwa nilai variabel akan ditampilkan setelah penukaran. Lalu untuk word learn A sama dengan tanda petik, koma A, yang artinya menampilkan nilai dari variabel A setelah penukaran. Lalu untuk word learn tanda petik B sama dengan tanda petik, koma B, yang artinya itu menampilkan nilai dari variabel B setelah penukaran. Lalu untuk N ini adalah menandakan bahwa akhir dari program, semua pernyataan program utama berakhir di sini. Untuk membuktikannya langsung saja kita run. Nah, ini kita disuruh menginputkan nilai A. Misalnya nilai A itu 505. Lalu kita enter, kita masukkan nilai B. Nilai B itu misalnya 99. Lalu kita enter, dan akan muncul nilai setelah ditukar dengan A sama dengan 99 dan B sama dengan 505. Selanjutnya kita ke C++. Kita buka dulu kode blocks. Nah, jadi di sini ada include iostream. Include iostream ini header file yang digunakan untuk melakukan operasi input atau output. iostream ini menyediakan objek cin untuk input dan juga code untuk output. Lalu untuk using namespace std ini menyatakan bahwa kita akan menggunakan pustaka standar C++. Jadi tidak perlu lagi menulis std.2 dua kali setiap kita menggunakan objek atau fungsi standar seperti cin dan juga code. Lalu untuk inMine ini fungsi utama program yang dijalankan pertama kali ketika program dimulai. Ada deklarasi variabel in A, B, dan juga B, yang artinya itu mendeklarasikan dua variabel dengan bertipe integer, yaitu A dan B yang digunakan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna dan nilai yang akan ditukar. Lalu kita inputkan nilainya, code masukkan nilai A, yang artinya menampilkan pesan ke layar untuk meminta pengguna memasukkan nilai untuk variabel A. Lalu untuk cin A, artinya itu menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel A. Untuk code masukkan nilai B, itu menampilkan pesan ke layar untuk meminta pengguna memasukkan nilai untuk variabel B. Dan untuk cin B sama saja untuk menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel B. Selanjutnya itu menukar nilai tanpa variabel tambahan. Kita menggunakan A sama dengan A plus B semikolon, itu menambahkan nilai B ini ke dalam A, sehingga A itu berisi jumlah dari A dan B. Lalu untuk B ini, mengubah nilai B menjadi hasil pengurangan antara nilai baru A yang berisi jumlah A dan B dengan nilai lama B. Dengan cara ini, B akan mendapatkan nilai asli dari A. Lalu untuk A sama dengan A min B itu mengubah nilai A menjadi hasil pengurangan antara nilai baru A yang berisi jumlah A dan B dengan nilai baru B yang sekarang berisi nilai asli A. Dengan cara ini, A itu akan mendapatkan nilai asli dari B. Lalu kita output nilai setelah ditukar. Ini ada code setelah ditukar, yang artinya menampilkan pesan setelah ditukar untuk memberitahukan pengguna bahwa nilai yang ditampilkan itu adalah nilai hasil dari proses penukaran. Lalu untuk code nilai A, yang artinya menampilkan variabel A setelah proses penukaran. Code nilai B artinya menampilkan nilai variabel B setelah proses penukaran. Lalu ada return 0, yang artinya menyatakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Nilai 0 ini menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi selama eksekusi program. Untuk membuktikannya, langsung saja kita run.
Nah, ini kita masukkan nilai A, soalnya nilai A itu 505. Lalu kita enter, lalu kita masukkan nilai B, misalnya nilai B itu 99, kita enter. Dan akan muncul nilai setelah ditukar, yaitu nilai A sama dengan 99 dan nilai B sama dengan 505. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.